Bismillahirrahmanirrahim. Beliau Al-Habib Profesor Dr. Al-Habib Alawi bin Hamid bin Syahab memulai daripada ceramahnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keistimewaan dan kekhususan kepada kita dengan terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan wujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita karena kita beriman kepada Rasulullah. Tidak lain Allah taala memberikan kedudukan yang besar kepada kita karena kita mempercayai serta kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerasulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani. Hanya saja kita tidak sampai di situ, tapi kita diwajibkan pula untuk mengikuti dan meneladani teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kita tidak duduk di majlis-majlis seperti ini. Kita tidak hadir di majlis-majlis seperti ini kecuali kita ikatkan dan kita kaitkan hati kita untuk mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi ridwanullahi alaih, di mana beliau ketika mensifatkan gurunya, ya, di mana gurunya, beliau mensifatkan gurunya Sayyidina Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, dikarenakan beliau melihat gurunya memiliki daripada kesungguhan, kejujuran, kesolehan, keimanan, ketinggian kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan gurunya pula Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas melihat Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi yang memiliki kesolehan yang begitu luar biasa, hingga satu kali waktu beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas berkata kepada muridnya ini, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, "Ya Ali, anta satakunu magnatisul gulub." Wahai Ali, engkau satu saat akan menjadi magnetnya hati. Semua orang akan datang kepada engkau dan akan tertarik ke majlis-majlismu. Kalau kita sekarang dapati bahwa semua qasidah-qasidah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, nasyidah-nasyidah yang dilantunkan dari bait-bait syair Al-Habib Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi, pula dibaca itu qasidah beliau, maulid beliau Simtud Durar di majlis manapun, maka niscaya majlis tersebut kalau dihiasi dengan qasidah Al-Habib Ali bin Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala menyelubungi majlis tersebut dengan halatil anwar wal asrar. Allah kemudian menyelimuti dengan yang namanya cahaya yang begitu luar biasa, rahasia Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan karena kecintaan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada satu kali waktu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi ini tidak membuat satu majlis, tidak membuat satu madras, tidak membuat satu yang namanya bentuk majlis jalsah begitu dihadiri oleh orang banyak, dan mereka tidak keluar daripada majlis Al-Habib Imam Ali bin Muhammad Al-Habashi terkecuali membawa faedah ilmu yang begitu banyak. Mereka keluar dengan membawa ilmu, mereka keluar dengan membawa hikmah, mereka keluar dengan membawa faedah yang begitu besar. Pada satu kali waktu, murid atau putra daripada mufti Diyar Hadramiyah Sayyidina Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur diterima sana di Hadramut, pada satu kali waktu beliau berkata kepada pembantunya, berkata kepada khadimnya, beliau berkata bahwa ayo berangkat, kita sekarang bangkit, mari kita sekarang sama-sama berangkat menuju majlis Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi. Barangkali saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan saya hadir ke majlisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan hatiku. Allah akan mensucikan hatiku. Allah akan memperbaiki hatiku, kata Al-Habib Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur. Ketika beliau sampai di majlis Al-Habib Ali di kota Seoul, maka didapatinya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi tengah bermudzakarah, tengah kemudian berceramah, yang isi ceramahnya mengatakan bahwa bagaimana orang-orang di zaman ini sudah banyak meninggalkan Al-Quran, sudah tidak lagi mau membaca Al-Quran,
Mereka tidak lagi mau menelaah isi Al-Quran, kandungan-kandungan Al-Quran, khususnya kepada abna al-habaib ahlul bait. Tidak mau menelaah Al-Quran, membaca Al-Quran, yang padahal di kota Tarim dikenal Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur ini wiridnya setiap hari dia mengaji Al-Quran itu 10 juz Al-Quran setiap hari. Setelah dia mendengarkan ceramah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, dia berkata kepada pembantunya, dengarkan ini perkataan Sayyid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, mulai detik dan menit ini setiap hari saya akan tambah bacaan Al-Quran saya 15 juz setiap harinya. Dan itu dia lakukan karena berkat daripada beliau duduk dengan mereka para alim ulama di zaman itu. Inti daripada ceramah pada malam hari ini, kita mendengarkan nasihat-nasihat, kita memperhatikan nasihat-nasihat dan isi daripada ceramah yang selalu kita dengungkan. Kita kemudian ceramah itu kemudian kita dengarkan setiap malam Jum'ah bahkan setiap malamnya kita sering mendengar daripada nasihat-nasihat agama. Tapi intinya, apakah jiwa-jiwa kita ini tergerak untuk berubah menjadi baik? Apakah hati-hati kita tersebut kemudian tergerak untuk menjadi hati yang selamat, hati yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Hati-hati kalian, jangan sampai kemudian kita hadir di majelis seperti ini, majlisul khair, majelis yang mulia seperti ini, lalu kita kemudian menuduh bahwa apa isi ceramah tadi itu tidak ada sama diri saya, tapi ada sama manusia. Ketika isi ceramah tadi menerangkan tentang bab masalah kejelekan-kejelekan orang-orang di zaman ini, maka Anda kemudian mengatakan bahwa diri saya suci, tapi diri mereka, orang-orang di luar majelis inilah yang kemudian harus diperbaiki. Intinya adalah jangan kita menuduh orang lain, tapi kemudian kita koreksi diri pribadi kita ada di majelis ini. Setelah kita kemudian apa isi ceramah tersebut kita dapatkan dengan kita serap dengan baik, lalu kita menjadi insyaallah berubah menjadi orang yang baik, orang yang soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita memperhatikan orang-orang muslimin di belakang kita, perbaiki hati mereka, perbaiki akhlaknya mereka, perbaiki pola pikir mereka. Sayyidina Imam Al-Habib Alawi bin Abdullah bin Shahabuddin, yang beliau adalah guru daripada para ulama di kota Tarim, beliau berkata kepada para pemuda di kota Tarim ketika itu yang hadir di majlisnya beliau di Masjid Surur, beliau mengatakan, wahai anak-anakku, wahai orang-orang yang hadir di majlis-majlisku, kata beliau, apa yang kalian dapatkan dari majlisku ini? Apakah kalian datang ke majlisku ini, kalian pulang ke rumah membawa faedah ataukah tidak? Kalian tularkan tidak ini majlis tersebut kepada saudara-saudara kalian yang ada di rumah, istri-istri kalian, anak-anak kalian, kemudian putra-putra kalian dan dzurriyyah kalian? Apakah dengan demikian kalian juga berubah? Jangan sampai kemudian kita hanya berubah di tempat ini sampai kita kemudian pulang ke rumah tidak membawa faedah apapun. Ini yang kemudian harus kita perhatikan. Jangan sampai kita rugi hanya cuma berhasil di majelis, keluar daripada majelis, kata Al-Habib Alawi, maka kita tidak membawa faedah sedikit pun. Barangkali kita menghadiri majelis-majelis seperti ini dan faedah-faedah kita dapatkan daripada majelis-majelis seperti ini tidak lain dan tidak bukan sekali lagi karena barakat muassis daripada orang-orang yang mentaksis daripada majlis-majlis seperti ini. Orang yang pertama kali merencanakan, yang pertama kali mendirikan, yang mencetuskan majlis-majlisul khair seperti ini menebarkan barakah kepada kita ila yaumil qiyamah, sampai hari akhir. Tidak lain tidak bukan karena berkatnya mereka kita bisa hadir, karena berkatnya mereka kita bisa menjadi baik, karena berkatnya mereka kita menjadi orang yang soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata beliau Al-Habib Alawi, majlis-majlis seperti ini adalah keuntungan buat kalian orang-orang Solo. Maka beruntung, sangat berbahagia sekali kalian wahai penduduk kota Solo menghadiri majlis-majlis yang diteruskan oleh dzurriyyah Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habasyi dengan pembacaan maulid setiap malam Jumaahnya di Masjid Riyadh seperti pada malam hari ini. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi kalau kita lihat dari permulaan syair-syairnya saja mengajak kita kepada jalan kebaikan dan kepada bisyarah, kabar gembira. Dalam salah satu bait syair Al-Habib Ali, bakhti wa ga'zain yaumahli sudurir rijal, sungguh beruntung ya, aku ini sungguh beruntung. Kenapa? Karena waktu-waktuku dan karena diriku ini ada di dalam hatinya para aulianya Allah Subhanahu wa taala.
Dan orang-orang yang mengikuti jalannya Al-Habib Ali bin Muhammad ada di hatinya para ulama, ada di hatinya mereka para aulianya Allah Subhanahu wa taala. Satu hal sifat pemberian berita yang sangat luar biasa sekali. Dalam syair yang lain atau bait qasidah yang lain, Al-Habib Ali mengatakan la zilit masrur, bahwa sungguh aku selalu dalam kebaikan. Ya, karena apa? Karena hatiku selalu dan langkah-langkahku selalu mengikuti para salafku. Ahli fis salaf wal khalaf. Ya, kemudian dalam syair yang lain, dalam bait qasidah yang lain, Rabbi inni ya dzas sifatil aliyah qaimun bil fina uridu atiyah. Wahai Allah Subhanahu wa taala yang memiliki daripada sifat yang tinggi, kami ya Allah, aku berada di bawah pintu rahmat-Mu ya Allah, mengharapkan daripada harapan dan mengharapkan daripada ampunan dosa-dosa kami ya Allah dari Engkau. Wirid ini, kata Al-Habib Alawi tadi, dikatakan bahwa ini sering dibaca oleh orang-orang di Hadramaut sana. Bahkan saya pernah mendengar dan banyak sekali para muhibbin Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi selalu melanggengkan wirid-wirid ini di waktu sahar, di waktu tengah malam, ketika mereka bangun tahajud, mereka sholat tahajud. Seusai daripada mereka mengerjakan sholat tahajud, mereka membaca wirid Rabbi inni ya dzas sifatil aliyah. Dan saya melihat sendiri, mendengar sendiri, salah satu cucu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Husain bin Ahmad bin Alawi Al-Habsyi, yukarrir hadal wirid, suka mengulang-ulang wirid seperti ini, diulang-ulang sampai datangnya waktu fajar seperti itu, dan tidak bosan-bosannya setiap hari dia ulang-ulang, dan dia berdoa kepada Allah Ta'ala lewat daripada qasidah Al-Habib Ali Rabbi inni ya dzas sifatil aliyah alaihi rahmatullah. Dan kemudian beliau berkata bahwa wirid-wirid mereka ini tidak hanya terbatas pada aurak, tidak hanya terbatas pada kertas dibaca, tidak, tapi apa? Tapi mereka wirid-wirid ini membekas ke dalam hati mereka. Wirid-wirid ini membekas ke keluarga mereka, bahkan ke masyarakat lingkungan daerah mereka, kanan kiri mereka, membekas dan memberikan pengaruh yang sangat luar biasa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan di dalam salah satu qasidahnya yang lain, wa man dakhal fi himakum la yakhaf, la yakhaf. Kalau sudah orang masuk ke dalam daerahnya orang-orang seperti Al-Habib Ali bin Muhammad, maka tidak akan ada kekhawatiran, tidak ada rasa takut sama sekali. Baca wiridnya Al-Habib Ali, baca wiridnya salaf. Kalau Anda ada di dalam ruang lingkup mereka, ada di dalam yang namanya lindungan mereka, gak akan takut dengan api neraka, gak akan takut dengan fitnahnya dunia dan fitnahnya akhirat. Dikatakan kalau orang-orang mengikuti seperti mereka, maka mereka akan mendapatkan tuhaf, adrak jami'at tuhaf, akan mendapatkan semua hadiah, semua anugerah Allah Ta'ala, karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sekali lagi tidak didapatkan kecuali kalau kita mengikuti langkah dan sepak terjang mereka. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata beliau, agar Allah Ta'ala berikan berkah kepada dzurriyyah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, kepada orang-orang yang punya hatinya tertambat kepada Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, punya gantungan cinta kepada orang-orang salihin, dan juga orang-orang yang hadir, baik dari kaum laki-laki juga dari kaum wanita yang punya ikatan dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. InsyaAllah niatnya antum semuanya Allah Ta'ala kabulkan, niatnya antum semuanya Allah Ta'ala wujudkan dan jadikan kenyataan. Dan semoga Allah Ta'ala juga insyaAllah jadikan anak-anak kita dan juga cucu-cucu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, putra-putra Al-Habib Ali bin Muhammad, dan juga dzurriyyah keturunan Al-Habib Ali bin Muhammad, dan orang-orang yang mencintai Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi insyaallah menggeret kita, membawa kita, menuntun kita, dan insyaallah akan menunjukkan kita bersama dengan kakeknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan menuntun kita ke pintu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, jika engkau ada di majlis-majlis Anda, maka bawalah aku bersama dengan Anda di majlis-majlis Anda semuanya. Jangan lupakan saya, jangan lupakan. Habib Ali pun mengatakan begitu. Ketika Anda ada di majlis, jangan lupakan aku, doakan aku, dan juga sertakan mereka orang-orang yang soleh ada di majlis-majlis bersama dengan Anda. Karena orang-orang yang punya hatinya ikatan dengan orang yang soleh, maka cepat atau lambat Allah Ta'ala akan jadikan kita orang soleh seperti yang kita cintai. Kalau tidak kita, maka anak kita, dzurriyyah kita, keturunan kita. Karena dikatakan orang yang cinta dengan orang yang soleh, kelak kita akan bersama dengan mereka kelak di hari kiamat, bersama dengan mereka dalam keadaan selamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, apabila kita cinta dengan orang-orang fasik, kita cinta dengan orang-orang munafik, kita cinta dengan orang-orang yang kafir, wal'iyadzubillah, gak pernah sujud sama Allah,
gak pernah rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, gak pernah bertasbih, gak pernah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelak fi yaumil qiyamah walaupun nama kita adalah namanya seperti nama orang saleh, tapi kita cinta dengan orang-orang seperti itu, kelak kita akan digolongkan bersama dengan mereka, wal iyadu billah. Beliau mengatakan, sebagaimana para salaf mengatakan, orang yang punya hubungan dengan orang-orang yang punya rahasia kepada Allah Ta'ala akan nampak rahasia itu tersebut. Man ta'allaq bi ahli sir yabdu lakasir. Orang yang punya hubungan dengan orang-orang saleh, maka akan nampak kesolehan pada wajah kita tersebut. Punya hubungan saja, cinta dengan mereka, maka tidak diragukan lagi insya Allah bahwa ruh mereka sulaha ini negeri, orang-orang yang saleh yang ada pernah mendiami ini negeri, rahasia mereka, ruh mereka, cahaya mereka insya Allah akan menyelimuti kita. Dan sekali lagi kita tidak datang ke majlis ini kecuali berkatnya mereka. Dan ketika kita bersama dengan mereka, kita ada di majlis seperti majlis Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi, saya yakin Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi akan menghormati kita. Habib Ali Habsyi akan menghidangkan hidangannya kepada kita dan akan kemudian memuliakan kita dengan apa dan seperti bagaimanapun niat yang kita niatkan akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala lewat doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Maka kata beliau dalam doanya, semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan menghidupkan kita cinta kepada Al-Habib Ali bin Muhammad, cinta kepada mereka orang-orang yang saleh, kelak di atas surga Firdausul A'la bersama dengan mereka, bersama dengan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Kalau anda melihat, kata beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini seorang yang sangat kaya sekali, dermawan, alim, wali minal aulia, saleh dia. Setiap orang yang datang kepada Al-Habib Ali bin Muhammad pulang tidak dengan membawa tangan yang kosong, pasti tangannya berisi, kantongnya penuh. Anda melihat mazhar yang begitu hebat Al-Habib Ali bin Muhammad bukan karena doa Al-Habib Ali. Di masa waktu Al-Habib Ali masih kecil, kata beliau, ini berkat doanya seorang perempuan yang miskin, yang mana setiap hari perempuan tersebut hanya sifatnya sebagai seorang petani di sawah. Satu kali waktu ketika Al-Habib Ali masih belajar, di usia masih belia sekali, ketika beliau keluar, dia hanya disangoni sama ibunya, uang cuman 1 girish. 1 girish ini kalau sekarang mungkin dinilai seperti uang 100.000 atau 200.000. Ketika Al-Habib Ali keluar daripada rumahnya akan pergi menuju tempat belajarnya, taklimnya, maka seorang wanita tersebut berkata kepada Al-Habib Ali, ya Sayyid, saya orang perempuan yang miskin, tidak punya apa-apa, tolong berikan saya bantuan sedikit saja, jangan banyak-banyak, sedikit saja. Maka Al-Habib Ali bin Muhammad kemudian dia masukkan tangannya ke dalam kantong, tidak didapatinya uang kecuali uang 1 girish, 100.000 atau 200.000. Maka diambilnya uang tersebut dan diberikan kepada wanita tadi itu. Maka ketika diberikan kepada wanita tersebut terkejut dan akhirnya mengatakan, ya Al-Habib Ali. Begitu Al-Habib Ali memberikan, lalu dia kemudian lari Al-Habib Ali, jangan sampai tertinggal taklimnya kepada gurunya ada di kota Sewon ketika itu. Maka sang perempuan wanita miskin tadi berkata, wahai Sayyid, ini uang terlalu banyak, saya minta cuma sedikit saja. Maka semoga Al-Habib Ali, sudah bawalah, insya Allah mudah-mudahan jadi berkah buat saya dan anda. Subhanallah, wanita tersebut mendoakan Al-Habib Ali, semoga engkau jadi orang yang kaya, rezekimu berkah, kau diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala menjadi wali minal aulia. Maka kata beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berkata bahwa ini semua berkat doa, bukan karena doa saya, bukan karena keinginan saya minta kepada Allah tiap malam, bukan, tapi karena doanya orang perempuan tersebut. Allah Ta'ala muliakan saya, Allah Ta'ala berikan saya kedudukan seperti ini. Maka itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan memudahkan kita untuk meneladani beliau, bisa mengikuti daripada keteladanan sirah perjalanan beliau. Dan semoga Allah Ta'ala sebagaimana Allah mengumpulkan kita bersama dengan untuk mencintai beliau, untuk bisa mengikuti sirah bagaimana hidup perjalanan beliau, kelak Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan menggolongkan kita bersama dengan Al-Habib Ali bin Muhammad, bersama dengan orang-orang yang soleh, beserta dengan keluarga kita diselamatkan oleh Allah Ta'ala dan dikumpulkan bersama dengan beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, bersama dengan datuk beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Allah ridha kepada kita, Rasulullah ridha kepada kita, Habibana Ali bin Muhammad Al-Habsyi ridha kepada kita, dan kedua orang tua kita ridha kepada kita. Dan semoga Allah Ta'ala selamatkan kita dari segala fitnah yang ada, baik berupa zahir ataupun berupa batin. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.